Sekarang kita akan masuk ke CRUD-nya atau Create Read Update Delete. Untuk insert dan juga delete atau create kita udah lihat di video sebelumnya kurang lebih. Kita bisa lihat lebih detail lagi sekarang. Yang pertama untuk insert karena kita udah lihat, jadi saya tambahkan lagi, kita akan pakai use tutorial atau database tutorial yang barusan kita buat. Kalau kita daftar collections-nya, kita udah punya users di sana. Saya akan besarkan lagi untuk MongoDB-nya ini biar lebih fokus. Nah, sekarang misalnya saya mau insert sesuatu ke usersnya. Kita ulang lagi, saya tinggal ketik db.users.insert. Lalu di insert ini kita mau masukin username lagi, Andy. Lalu saya akan masukkan password. Nah, misalnya kita mau pakai kolom yang berbeda, ini salah satu keuntungan di NoSQL. Kita nggak punya daftar kaku, mau kolom-kolomnya apa aja, kita nggak ngedefinisiin sebelumnya kolom apa aja yang boleh. Kalau di video sebelumnya kita cuma punya username dan password, saya akan tambahkan lagi di sini. Misalnya saya tambahkan gender misalnya, atau kelaminnya, kita kasih M atau male di sini untuk laki-laki. Nah, saya enter sekarang, nggak akan ada kesalahan, dan sekarang untuk nge-read atau ngebaca daftarnya, kita tinggal db dot namanya yaitu users.find. Kalau kita mau spesifik, nanti kita akan belajar, tapi find ini untuk all atau semua data-datanya. Kita akan lihat di sini saya punya dua data. Satunya sudah kita masukkan di video sebelumnya, dan mungkin teman-teman yang terbiasa dengan SQL, kita selalu memasukkan ID yang auto increment di sana untuk primary key-nya. Tapi pada MongoDB ini atau pada NoSQL secara umum, kita akan dibuatkan otomatis namanya underscore ID, dan dia reference-nya lebih gibberish di sini, nggak berurut 1, 2 dan seterusnya, tapi dia formatnya seperti ini, lebih random lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada username, password, tapi di data kedua saya tambahkan gender, dan itu dia kelebihan dari NoSQL ini. Saya sangat-sangat bebas mau masukin apa aja, termasuk misalnya kita mau masukin satu detail lagi, misalnya saya akan tambahkan lagi di sini untuk alamat, tapi alamatnya sendiri dia terdiri dari array lagi. Misalnya saya buka tutup kurung kurawal aja. Saya masukkan misalnya nama alamatnya Hertasning, lalu kita tambahkan kode pos 90231. Seperti ini. Saya bisa tambahkan lagi lebih detail, tapi kita lihat dulu sampai sini. Saya enter, nggak ada kesalahan, dan kalau kita users find lagi, kita masih bisa melihat address-nya ini mengandung lagi di dalamnya daftar JSON seperti ini. Jadi kita bisa nested, istilahnya bisa taruh detailnya di dalam satu field seperti ini. Nah, untuk tampilannya sendiri, kalau mau outputnya lebih cantik lagi, kita bisa pakai opsi pretty di sini. Sesuai namanya, dia akan bikin tampilannya lebih ke JSON seperti ini. Jadi teman-teman lihat di sini, yang pertama cuma punya username, password, yang kedua saya tambahkan gender, dan yang ketiga lebih detail lagi, saya tambahkan lagi di dalam address-nya sendiri ada nama, ada kode pos, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan clear dulu biar kita bisa lebih detail di sini. Nah, misalnya kita mau main-main buat nyari spesifik daftar dari database-nya tadi, saya akan pakai tutorial lagi, dan saya akan ke collections-nya si users. Saya mau cari misalnya user yang namanya Hilman, masih di metode find, tapi kali ini kita passing parameter di sini. Parameternya sendiri isinya key-nya atau kata kuncinya, misalnya username, lalu kita kasih key yang kita cari yaitu Hilman. Saya mau cari daftar username yang namanya Hilman, kita bisa kasih opsi pretty atau biasa aja juga boleh, maka dia akan ngebalikin satu objek atau kalau lebih dari satu yang namanya Hilman di sini. Nah, kalau misalnya kita mau lebih detail lagi, misalnya saya insert satu data lagi di sini, tapi yang simple aja, kita nggak perlu terlalu detail seperti ini. Misalnya saya masukin password yang sama, tapi sekarang username-nya berbeda.
Saya akan kasih password 1234 dan maaf. Dan sekarang saya kasih username-nya Tika. Jadi kita punya password yang sama tapi username berbeda. Kalau kita find berdasarkan passwordnya yang 1234, artinya kita punya password yang lebih dari 1, maka kita akan lihat 2 hasilnya di sini. Atau kalau lebih dari 2, kita akan melihat semua hasilnya. Dan sekarang kalau misalnya kita mau cari spesifik lebih dari 1, kita tinggal pisahkan dengan koma di sini. Kalau key-nya mau lebih dari 1, misalnya saya juga mau berdasarkan username-nya, maaf, di dalam kurung kurawalnya, kita tinggal tambahkan username, lalu Hilman seperti ini. Jadi kita bukan cuma cari password 1234, tapi juga, atau pada SQL query-nya adalah N atau dan, kita juga mau cari yang username-nya Hilman, maka dia cuma ngebalikin yang username-nya Hilman dan yang password-nya 1234. Nah, itu dia. Tapi kalau teman-teman mau pakai OR atau kata kunci atau, kita tinggal taruh di depannya sebelum naruh daftar key-nya di sini buat di search. Kita taruhnya dengan $OR. Nah, jadi nanti ada key yang udah disediain sama MongoDB, kita tinggal pakai $ di dalamnya, lalu .2, dan sekarang kita pakai kurungnya, kurung persegi, untuk ngebungkus detail dari key-nya ini. Sebelumnya kurung kurawalnya ini harus setelahnya atau sebelum dari daftar key-nya, tapi setelah OR-nya. Dan sekarang di luar kurung kurawalnya kita tambahkan lagi kurung persegi yang milik OR-nya tadi. Nah, sekarang kalau saya pakai OR seperti ini, maka dia akan, maaf, ada kesalahan after argument. Kita cek lagi di sini. Jadi OR-nya kita taruhnya setelah key value. Tentu aja karena dia bisa jadi gabungan antara OR dan AND, maka kita harus naruh tutup kurawalnya sebelum dari OR-nya, dan saya bisa hilangkan, kita taruh setelahnya juga, kita tambahkan di sini, kita tes. Jadi saya naruh juga setelah OR-nya di sini kurung kurawalnya. Kita lihat di sini dia ngebalikin tapi belum sesuai yang kita mau di sini karena dia baru ngebalikin password dan username Hilman, bukan OR-nya. Di sini saya harus misahin key dan value-nya. Berarti setelah key yang pertama di sini, setelah value yang pertama kita tutup dulu. Jadi ini punya password-nya. Lalu kita pisahkan dengan koma untuk key keduanya sekarang. Kita udah tutup. Di sini udah ada penutupnya. Jadi kalau saya jalanin sekarang, kita akan ngelihat yang user daftar passwordnya antara 1234 atau yang username-nya Hilman. Nah, bedanya kalau sebelumnya kita pakai N, dia harus memenuhi dua-duanya syaratnya. Kalau OR ini, kita misahinnya, kita nyarinya antara ini atau ini. Jadi kalau saya nyari antara username-nya Tika, username-nya Hilman, kita bungkus dua-duanya di dalam kurung kurawal tersendiri. Itu dia cara kita pakai metode OR-nya tadi. Nah, kalau teman-teman mau pakai, misalnya ada angka di sini, kita bisa nyarinya nanti pakai $greater than kalau lebih dari, atau $LT less than kalau mau lebih kecil dari. Jadi misalnya angka di sini, misalnya saya punya umurnya 1234. Sekalian aja kita belajar tentang update di MongoDB-nya di sini. Misalnya kita mau update sesuatu. Yang pertama kita tulis users.update, dan di dalam kurung kurawalnya di sini yang mau kita taruh pertama adalah siapa yang mau kita update, yaitu misalnya boleh berdasarkan ID-nya di sini, atau saya mau berdasarkan username-nya, tapi hati-hati pastikan unik, kalau enggak dia bakal ngupdate semua yang kena sasarannya. Misalnya saya mau ngupdate si username Hilman di sini. Saya pisahkan dengan koma setelah kurung kurawalnya, lalu buka kurung kurawal baru, di dalamnya kita taruh metode set di sini, tapi jangan lupa kalau dia keyword seperti ini kita pakai $, sebelumnya $set. Baru seperti OR tadi kita pakai .2 dan kita pakai buka tutup kurung di sini. Misalnya saya mau nambahin di username Hilmannya, saya mau nambahin keyword umur, misalnya umur kita tambahkan menjadi 21 misalnya.
atau 40 di sini. Jadi kalau saya enter, kita lihat sekarang db.users.find, maka kita bisa lihat si Hilman udah punya keyword baru. Itu tadi cara ngupdate-nya, yaitu umur 40. Nah, termasuk kalau teman-teman ngeganti nilai yang udah ada, misalnya saya ganti jadi 41 di sini, maka kita akan ngelihat hasil yang sebelumnya, yaitu umurnya otomatis ke-update sekarang. Jadi itu dia fleksibel dari MongoDB-nya. Kalau kita mau bikin kolom yang baru pada saat ngupdate atau pada saat insert, dia akan otomatis bikin baru buat kita. Dia nggak akan ngelempar error seperti pada SQL. Nah, kita udah lihat misalnya apa ya yang belum kita lihat. Misalnya saya mau menghapus, kita udah insert, read, update. Misalnya saya mau menghapus sekarang kolom tertentu, bisa ditebak sebenarnya db.users, nama metodenya remove, dan seperti sebelumnya kita harus spesifik key-nya di sini yang mana mau kita hapus. Saya mau menghapus yang username namanya Tika. Kita enter. Kalau saya db.users.find lagi, kita ngelihat sekarang Tika udah nggak ada di sini. Yang ada si Andy dan juga Hilman di sini. Nah, semoga jelas sampai di sini. Jadi teman-teman lihat di sini beberapa cara CRUD kita pada MongoDB, cara dapetin data pakai AND, pakai OR. Kita juga nyindir tadi ada greater than atau less than untuk lebih dari atau lebih kecil dari. Saya belum praktekin tapi bagus sekali kita sindir. Misalnya kita mau find yang username-nya sama dengan Hilman, yang umurnya lebih dari 40 misalnya. Saya tinggal tulis di sini di dalam kurung kurawalnya, yaitu umurnya yang lebih dari atau greater than 40 misalnya. Karena umurnya 41, maka kita akan return hasil dari si Hilman. Kalau query kita benar di sini, kita harus bungkus si gt-nya ini lagi di dalam kurung kurawal tersendiri. Jadi dipisahkan. Ini kalau kita berbeda key, kita bungkus penutup sebelumnya, tapi untuk greater than-nya sendiri kita bungkus juga di dalam kurung kurawal tersendiri. Itu dia. Baru sekarang kita bisa dapetin dokumen di mana umurnya lebih dari 40. Jadi gt greater than, sekali lagi kalau lebih kecil dari less than. Nah, itu dia, semoga jelas. Ada banyak sekali yang kita pelajari di sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.